Guys, please stop. Don't skip this video. Kalian skip, kalian rugi guys. Kalian ketinggalan satu lagi informasi berita yang panas, sensasi gratis. Di mana dikatakan pada baru-baru ini di mana Indonesia bersama dengan Rusia akan membuat satu jalinan kerjasama untuk membuat satu jet tempur guys. Dan juga dikatakan rudal balistik baru di Indonesia. Wow! Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia bersama dengan Rusia akan menjalinkan satu lagi jalinan kerjasama untuk membangunkan satu jet tempur. Kita belum tahu jet tempur apa. Kita tonton video ini dan satu lagi berita di mana dikatakan rudal balistik baru. Bukan di negara lain guys, tetapi ini dikatakan rudal balistik di Indonesia. Jom, apa-apa pun kita semak dulu video ini seperti biasa di ujung nanti. Baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita nih guys. Apa-apa pun, jom semak dulu video ini. Ada apa nih guys? Indonesia jejak kerja sama produksi jet tempur Rusia. Hey, hola Indo Magazine. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini semuanya datang dari dunia alutsista baru Indonesia bosku. Yang pertama, kali ini Indonesia pun dikabarkan sedang menjajaki pembuatan jet tempur bersama Rusia, di mana perusahaan yang berniat untuk membuat jet tempur bersama Indonesia ini adalah dari perusahaan Irkut Corporation dari Rusia. Lantas jet tempur jenis apakah yang rencananya mau dibuat oleh Indonesia bersama Rusia? Apakah lebih mantap dari KF-21 Boramai Indonesia Korea Selatan? Dan perusahaan Indonesia manakah yang mau membuat jet tempur itu? Apakah PT Dirgantara Indonesia atau ada perusahaan lain lagi? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari rudal-rudal mantap Turki yang kini telah dibeli oleh Indonesia bos, yaitu rudal balistik Khan dan sistem rudal pertahanan udara HISAR. Nah, rudal-rudal seperti apakah itu? Bagaimanakah kekuatannya? Setelah Mantap, ini kita guys. bahas. Jom kita semak guys. Dan kemudian berita ketiga kali ini datang dari PT PAL Indonesia yang kabarnya mau membuat kapal perang jenis baru dengan teknologi yang lebih modern. Lagi, dan guys. juga akan bekerja sama dengan Naval Group untuk mengembangkan teknologi kapal selam bersama. Nah, lantas kapal perang seperti apakah yang mau diciptakan oleh PT PAL ini bos? Dan teknologi kapal selam apa yang mau dikembangkan bersama dengan Naval Group dari Prancis? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Rusia Indonesia yang kini tengah menjajaki pembuatan bersama jet tempur Rusia. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, jet tempur yang dimaksud adalah jet tempur ringan Yakovlev Yak 130 buatan perusahaan Rusia, yaitu Irkut Corporation. Penjajakan itu pun dilakukan lewat audiensi Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko dengan Direktur Jenderal Irkut Corporation yaitu Andrei Boginski di Gedung Binagraha Jakarta Kamis 3 November 2022 kemarin bos. Menurut sang mantan Panglima TNI Bapak Muldoko ini, jet tempur Yak 130 memiliki reputasi yang baik karena keunggulannya. Tidak hanya bobot yang lebih ringan dari jet tempur lain, Yak 130 pun juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi. Bapak Muldoko pun mengatakan bahwa Yak 130 adalah suatu prototipe yang baik untuk angkatan udara kita.
Dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Terlebih lagi ada peluang bahwa market IAK 130 ini bukan hanya di Indonesia bos, tapi bisa diproyeksikan kepada market ASEAN juga. Mantap, mantap Jos. Nah, jet tempur ini pun memiliki kemampuan serangan ringan dan memiliki 9 cantelan untuk berbagai senjata seperti bom, rudal, dan roket. Mantap, mantap Jos nih bos. Meskipun bukan Sukhoi, tapi mudah-mudahan ini adalah awal dari negara kita Indonesia untuk memproduksi jet-jet tempur yang lebih sangar dan mantap-mantap lagi ya bos. Amin. Oke, berita kedua Turki, datang guys. dari Turki Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Indonesia pun dikabarkan telah menaikkan kontrak untuk pengadaan rudal balistik darat ke darat KAN dan rudal pertahanan udara HISAR dari perusahaan Roketsan Turki. Berdasarkan kontrak tersebut, rudal KAN dan HISAR produksi Roketsan pun akan dikirimkan ke TNI Angkatan Darat dan kontrak pun mulai berlaku tahun 2022 ini bos. Nah, mantap Jos. Sebagai tambahan informasi, rudal KAN sendiri merupakan versi ekspor dari rudal Bora yang saat ini digunakan oleh militer Turki. Bora adalah rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh perusahaan Turki Roketsan dengan diameter rudal 610 mm, panjang 8 meter dan berat total 2.800 kg. Dengan sistem ramjet, jangkauan maksimumnya pun mencapai 280 hingga 700 km. Bukan kaleng-kaleng bos. Rudal KAN ini pun dapat diluncurkan dari peluncur roket multi-barrel 8x8 dan juga dapat diluncurkan dari platform kendaraan beroda taktis lainnya. Dan untuk rudal KAN ini menggunakan platform truk Tatra T815 8x8. Sedangkan rudal HISAR adalah keluarga dari sistem rudal permukaan ke udara jarak pendek, menengah, dan panjang yang dikembangkan oleh Roketsan dan Aselsan sejak tahun 2007 silam. Keluarga rudal ini pun terdiri dari HISAR A jarak pendek, HISAR O jarak menengah, dan HISAR U untuk jarak jauh 100 km. Rudal pertahanan ini pun dapat digunakan untuk melindungi pangkalan militer, pelabuhan, fasilitas dan pasukan dari serangan pesawat tempur, rudal jelajah, dan rudal udara ke darat, serta kendaraan udara tak berawak atau UAV. Dan untuk versi mana yang diambil Indonesia, admin pun belum tahu bos. Yang penting mantap Jos. Guys, kalau kita tengok dua berita yang sangat sensasi, yang sangat boleh dikatakan bermanfaat untuk Indonesia guys. Di mana dikatakan kalau kita tengok berita yang pertama tadi, di mana Indonesia, Kementerian Pertahanan di Indonesia akan menjalinkan kerjasama bersama dengan Rusia dalam menghasilkan satu pesawat tempur. Di mana kita sedia maklum beberapa tahun yang lepas di mana Indonesia ingin membeli pesawat tempur daripada Rusia. Tetapi seperti biasalah diembargo ataupun dihasut oleh ada certain negara di luar sana. Jadi selepas daripada itu Indonesia tidak jadi membeli pesawat tempur daripada Rusia. Tetapi pada kali ini dikatakan Indonesia akan menjalinkan kerjasama bersama dengan pihak Rusia dalam menghasilkan pesawat tempur. Di mana pesawat tempur itu diberi nama Yak 130. Di mana pesawat tempur ini adalah jenis pesawat tempur ringan, di mana pesawat tempur Yak 130 ini adalah khususnya untuk kegunaan TNI Angkatan Udara di Indonesia. Dan kalau kita tengok dengan adanya alutsista Yak 130 ini dapat menambah serangan khususnya untuk TNI Angkatan Udara di Indonesia. Sebab kalau kita tengok Yak 130 ini dapat digunakan dalam menghasilkan serangan di Indonesia. Dan kalau kita tengok dengan seberapa banyaknya pesawat tempur Yak 130 masuk di Indonesia, tidak mustahil bilangan serangan di Indonesia, bilangan alutsista di Indonesia pasti akan meningkat guys, dengan adanya setiap alutsista yang bakal masuk di TNI Angkatan Udara ataupun khususnya di Kementerian Pertahanan di Indonesia guys. Dan kalau kita tengok berita yang kedua adalah berkaitan mengenai rudal balistik baru di Indonesia. Wow, Indonesia akan menghasilkan rudal ke guys? Rudal balistik. Kalau kita tengok di dunia ini hanya ada beberapa negara yang mampu untuk menghasilkan rudal balistik.
Dan hanya beberapa negara di dunia ini yang mampu untuk menghasilkan rudal balistik, dan ada hanya beberapa negara yang mampu untuk menjualkan rudal balistik. Di mana kalau kita tengok di dalam berita sebentar tadi, di mana Indonesia akan membuat pembelian rudal balistik terhadap Turki. Kita sudah maklum bahawa Turki ini merupakan negara yang memang sangat-sangat hebat juga guys. Hebat di dalam peperangan, dan banyak sekali kalau kita tengok segala kelengkapan perang di Turki, di mana pihak Turki sebenarnya kebanyakan alutsista mereka hanya buat sendiri, dan ada pun beberapa alutsista yang dibeli di luar daripada Turki boleh dikira, dan selebihnya pihak Turki yang membina ataupun membangunkan pesawat tempur ataupun kelengkapan-kelengkapan perang yang lain. Dan kalau kita tengok yang ini, di mana pihak Kementerian Pertahanan menjalinkan kerjasama bersama dengan pihak Turki dalam membuat pembelian rudal balistik baru. Di mana kalau kita tengok rudal balistik yang baru yang akan dibawa masuk di Indonesia ini boleh mencapai jarak 600 hingga 700 km. Dan kalau kita tengok daya letus dia memang sangat-sangat besar guys. Dengan adanya penambahan rudal balistik di Indonesia, tidak mustahil selepas ini serangan dan juga pertahanan di Indonesia pasti akan meningkat guys. Sebab kalau kita tengok rudal balistik daripada Turki ini bukan kaleng-kaleng guys. Dia merupakan mempunyai satu medan kuasa yang sangat digeruni oleh mana-mana negara. Sebab semua orang tahu pihak Turki ataupun kerajaan Turki ini mempunyai kelengkapan perang yang tersendiri. Hanya mereka sahaja tahu betapa powernya, betapa hebatnya kelengkapan perang yang mereka hasilkan. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.